Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, fungsi-fungsi Al-Quran, dan nama-nama Al-Quran. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat yang lainnya. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi dua fase. Pertama, diturunkan di Mekah yang biasa disebut dengan ayat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasulullah. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. Isi yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzul Quran berasal dari dua kata, yaitu nuzulul, yang artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran artinya kitab suci umat Islam. Jadi nuzul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan malam nuzul Quran. Malam nuzul Quran didapat di bulan Ramadan, malam ke-10 terakhir. Nama-nama Al-Quran yaitu, yang pertama adalah Alkitab atau artinya buku. Yang kedua Adzikr atau artinya pemberi peringatan. Dan yang terakhir Al-Furqan, pembeda. Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali itu pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Fungsi Al-Quran yaitu yang pertama ada Al-Huda. Al-Huda ini artinya petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, yang kedua adalah Al-Furqan atau artinya pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh
dilakukan atau yang buruk. Dan yang ketiga selanjutnya ada al-asyifa atau artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberi pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Selanjutnya yang keempat ada al-mauizah atau artinya nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, fungsi-fungsi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.